Anda masih bersama kami dalam Daerah Bicara. Kami masih mengajak Anda berdiskusi tentang Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Saya saat ini berada di Universitas Mula Warman. Saya ingin bergantian mungkin nanti Prof. Munir dan juga Pak Susilo untuk menjawabnya, karena ini sebenarnya bukan isu yang baru juga. Pertama tentang perguruan tinggi asing, barangkali bisa boleh diulang sedikit Pak Munir, bagaimana sebetulnya perguruan tinggi asing ini, karena ada beberapa kekhawatiran bahwa ini adalah bentuk ketidakpercayaan kepada orang Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana dengan nasib universitas lokal tadi kata Tony, apakah ini nanti orang ya namanya kalau Harvard masuk ya, milih Harvard dengan Universitas Mula Warman mungkin langsung pilihnya Harvard gitu, begitu ya. Bagaimana menjamin itu mereka tidak tersisihkan oleh kehadiran universitas asing ini? Silakan Pak. Kalau kita jeli membaca pasal 90 itu, coba lihat di ayat 4. Perguruan tinggi yang tadi disebutkan tadi, sebagaimana disebut itu wajib, satu, memperoleh izin pemerintah. Jadi tidak gampang, tidak ujuk-ujuk ya, nomor satu. Nomor dua, berprinsip nirlaba. Ketiga, bekerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia atas izin pemerintah. Jadi kalau ada Harvard mau ke sini ya kan, harus asal terpenuhi dengan Unmul ya bekerja sama dong, kan begitu. Terus ketiga, mengutamakan dosen dari kependidikan warga negara Indonesia. Jadi ini kayak sepak bola lah Bu, kalau kita ingin memenang itu pemainnya jangan orang Kalimantan Timur. Saya kira Kukar itu banyak impor asing, tujuannya itu bukan semata-mata karena dia itu menang, tapi melatih pemain-pemain lokal agar dia hebat kualifikasinya, kan begitu. Menular begitu ya. Menularkan. Baik. Begitu. Jadi ini tolong dibaca, jadi tidak itu ya kan. Apakah berdasarkan Undang-Undang Dasar? Pasti, ini adalah turunan daripada Undang-Undang Dasar. Tapi kalau adik-adik tidak puas kan boleh kan Bu ya, ini kan ada hak, sudah di MK segala macam, silahkan. Tapi ini jangan terus menafsirkan yang keliru atau faham yang salah terhadap ini. Mari kita diskusi dengan jernih, clear gitu ya, bahwa ini adalah tidak semata-mata menyelesaikan masalah tanpa masalah, tidak. Justru dengan Undang-Undang 12 ini adalah wajib hukumnya pemerintah untuk membiayai pendidikan tinggi. Wajib loh, ya kan? Kalau enggak itu ada sanksinya, coba kita baca satu persatu itu. Kalau tidak, sebelum tidak ada undang-undang ini berarti tidak ada undang-undang yang betul-betul memastikan, menekankan secara pasti soal kewajiban pemerintah itu. Tidak ada. Dulu ini sebelum undang-undang kan ada PP 60 dulu kan. PP 60 hanya mengajarkan tentang apa fungsi senat, apa kan begitu. Tidak ada. Baru kali ini. Kalau boleh saya jelaskan tadi Bapak, bentuk perguruan tinggi itu dalam ini kan ada dua ya, sebetulnya dua bagian besar ya. Yang dituntut oleh perguruan tinggi kita ya, para pemikir ini hanya satu. Kalau yang otonomi kan ada dua nanti. Otonomi dalam bidang akademik itu sudah semua perguruan tinggi diberikan. Cuman satu ini yang belum, yaitu otonomi dalam pengelolaan keuangan. Ada 3 bentuk akhirnya, yaitu satker. Satker itu artinya satuan kerja itu harus tunduk kepada aturan Menteri Keuangan. SBU, Satuan Biaya Umum, harus mengikuti, kalau enggak gitu dikembalikan. Mahasiswa pergi kemana harus EPJ, stempel yang penting. Itu bagi perguruan tinggi bukan itu yang kita cari, kan gitu. Ada model yang kompromi, yaitu BLU, Badan Layanan Umum. Itu Badan Layanan Umum itu adalah suatu sistem penganggaran dari pemerintah, yaitu meniru kayak perusahaan jawatan kereta api, kayak perusahaan apalagi itu PLN. Jadi begini kalau BLU yang itu. Jadi diberikan oleh pemerintah kan begitu kan. Oke, kamu ini tapi berapa? Tak tambahin seperti itu. Perguruan tinggi yang mengelola SDM, sumber daya manusia ini tidak bisa menggunakan rumus BLU itu, kan begitu. Tapi itu kan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, begini. Kalau kita tidak BLU satker ya kan. Ini ada SPP-nya adik-adik itu dimasukkan ke rektor, oleh rektor digunakan langsung. Apa yang terjadi dengan rektor? Langsung ditahan oleh kejaksaan karena ini melanggar Undang-Undang Keuangan 17 itu. Tidak boleh semua uang yang diperoleh dari adik-adik mahasiswa itu harus masuk ke kas negara dulu.
Lah ini tidak gampang turunnya di kas negara diambil oleh Pak Rektor. Padahal adik-adik ini kan nyetor misalkan mau apa posma ya atau apa ordik kan nyetor itu ya kan. Besok itu sudah birokrasi mau jadi lebih pelaksana. panjang ya. Ya? Birokrasi jadi lebih panjang. Lebih panjang ya kan. Kalau di keuangan itu harus KPKN dulu, harus ini harus itu. Padahal adik-adik itu mahasiswa itu kan bayar malam ini ya kan. Besok mau digunakan oleh dirinya sendiri. Ini tidak bisa ya kan, itu akan dipegang rektor seperti itu, akan ditahan oleh jaksa, itu namanya melanggar undang-undang karena uang SPP yang disetorkan oleh adik-adik itu masuk kriteria PNBP ya kan, yaitu penerimaan negara bukan pajak, ingat itu. Nah BLU hanya diberikan satu kelonggaran, BLU itu, yaitu boleh digunakan tapi harus izin dulu, ingat itu. Nah yang satu yang ideal yang kita idam-idamkan adalah perguruan tinggi itu mempunyai suatu fleksibilitas mengelola keuangan. Inginnya begini, mungkin adik-adik biar tahu. Katakan Unmul ini perlu 1 triliun di dalam operasional 1 tahun. Dari adik-adik mahasiswa itu hanya terkumpul 300 miliar, ya kan begitu kan? Yang 700 itu tanggungannya negara itu harus dibayar ke Unmul, kan begitu. Itu yang menjadikan kewajiban, kan begitu. Oleh karena itu, adik-adik, mari kita jangan alergi dengan misalkan apa PTNBH namanya, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, karena keuangan tidak memungkinkan suatu suatu entiti mengelola keuangan kalau tidak berbentuk badan hukum. Lah kita sekarang ini masih bukan badan hukum, ini namanya adalah masih badan layanan umum. Jadi kepalanya bapak-bapak Pak Rektor itu pusing Pak. Bagaimana pusingnya? Pertanggungan jawab BLU itu 2 kepala. 1 ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 1 harus mengikuti di aturan Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan ada pengawas, ada dewan pengawas, ada ketua, ada ini, diawasi. Lah kalau yang PTNBH kan fleksibel, akuntabel. Adik-adik mahasiswa boleh melihat bagaimana penggunaannya, bagaimana untuk apa saja ini itu boleh. Baik, Itu. Prof. Cukup dulu untuk soal itu. Ada beberapa hal lainnya, tapi saya ingin ke Pak Susilo. Pak Susilo, tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan pemerataan untuk keadaan geografis. Apakah menurut Pak Susilo sudah tercangkup dalam undang-undang ini soal pertimbangan soal kondisi geografis? Karena kita tahu Indonesia ini luar biasa luas dengan kondisi yang sangat beragam ya. Ada wilayah yang bergunung-gunung, pantai, dan bahkan pulau-pulau yang sangat jauh. Lalu yang tadi juga soal liberalisasi, ini menarik ya, satu soal liberalisasi. Apakah kita berbicara soal liberalisasi yang sama begitu? Silakan Pak, bagaimana Anda melihat kedua kubu pemerintah dan juga mahasiswa? Ya, yang pertama yang Pak Basar tadi saya menggarisbawahi memang itu harus dijadi yang jarak jauh. Kami menyebut universitas terbuka bukan untuk tapi yang terjadi memang seperti itu. Hanya 1 universitas yang diizinkan kelas jauh Pak Mundur, UT kan gitu. Kita harus audit UT itu seperti apa, bukan audit keuangannya, tapi pelaksanaan di lapangan seluruh Indonesia loh itu. Seperti itu. Kemudian yang itu pemerataan. Yang saya ingin berbicara tentang ini, mengomentari Mas dari Sospol tadi. Ruh dari Undang-Undang UU-PT dengan Undang-Undang 45 UUD 45 tentang kebebasan akademik atau perguruan tinggi posisinya di mana? Kalau perguruan tinggi ingin dikekang oleh pemerintah, berarti peran pemerintah lebih besar. Nah, ketika peran pemerintah lebih besar, kita tidak bebas apa-apa. Kita akademik dikebiri. Sekarang yang dikebiri kan keuangannya. Akademik mungkin sudah kalau lah enggak 100% sudah dilepas. Tapi yang dikebiri keuangan. Tadi Pak Tapi susah juga ya kalau penyelenggara pendidikan kalau keuangannya masih di ini juga nggak bisa jalan Pak. Tapi permasalahannya kalau boleh keuangan itu Pak? dilepas sama sekali. Kalau sekarang kan di Australia ini kan universitas besar lagi mulai mau dilepas oleh pemerintah. Mereka bingung sehingga setiap kita kerjasama dengan Australia kemungkinan besar diiyakan. Universitas apapun itu, pokoknya yang penting saya punya masukan sebagai customer. Karena apa? Pemerintah sudah membatasi dana ke universitas itu. Untuk maju mereka dananya harus besar gitu. Sementara di APBN, Pak, kalau kita berbicara tentang dana pendidikan yang 20%, itu tidak hanya di Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Agama, itu STAIN, itu semua masih termasuk 20%, itu di luar Kementerian Pendidikan. Kalau di
perhubungan atau di tentara, di TNI ada Akabri, Akademi TNI, itu semua pendidikan ada di sana. Nah, itu yang dari APBN-nya belum jelas 20% itu. Kalau 20% itu semua ke Kementerian Pendidikan mungkin enggak usah bayar, itu SPP kan? Iya kan? Nah, di situ. Itu. Iya, oke. Kita masih punya kesempatan lain, teman-teman yang ingin bertanya akan saya berikan kesempatan untuk bertanya dan juga memberikan komentar atas undang-undang ini. Mumpung ada pihak-pihak yang bisa menjawabnya. Untuk Wahyudi sabar juga, saya ingin juga dong dengar komentar dari Wahyudi. Jangan diam aja. Tapi kita akan kembali bersama Anda semua setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Daerah Bicara.